Martial Master Dongeng Donghua. Bab 5337, Mengapa repot-repot pergi? Kali ini, pemilik makam Dewa Kematian tidak repot-repot berbicara omong kosong sama sekali. Dan langsung menggunakan kekuatan gaibnya yang mengerikan, telapak tangan yang luas berubah menjadi lautan luas, dan jatuh dengan keras ke arah aula Raja Hantu di bawah dalam sekejap. Ledakan. Ditemani oleh serangan penguasa makam Dewa Kematian, energi kematian yang mengepul berubah menjadi lautan luas, dan setiap energi kematian seperti bilah tajam yang mencapai langit. Cukup untuk menghancurkan gunung dan laut, dan memusnahkan segalanya. Terakhir kali, karena dia terlalu berhati-hati sehingga melewatkan beberapa situasi, kali ini pemilik makam kematian secara alami tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Selama istana Raja Hantu benar-benar hancur, dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat melihat petunjuknya. Tuan Makam Dewa Kematian, kamu. Pada saat serangan ini mendarat, Jenderal Cukui dan yang lainnya dari aula Raja Hantu di bawah terbang satu demi satu. Melihat serangan besar-besaran di atas kepala mereka, masing-masing memiliki wajah jelek dan hati panik. Pemilik Makam Dewa Kematian ingin menghancurkan balai Raja Hantu miliknya. Ayo pergi. Jenderal Hantu Cukui meraung. Bum bum bum. Serangkaian formasi besar bangkit dengan gila-gilaan, membentuk serangkaian pertahanan hantu yang mencengangkan. Trik kecil. Tuan Makam Dewa Kematian mencibir, dan kekuatan di tangannya sedikit bergetar. Formasi besar yang tak terhitung jumlahnya di bawah tiba-tiba berderit di bawah energi kematian yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, formasi penjaga dari aula Raja Hantu banyak retakan muncul. Lalu pecah berkeping-keping. Tuan Suangui, Jenderal Hantu Cukui dan yang lainnya berteriak ngeri ke kehampaan di sekitarnya. Tuan Suangui berkata bahwa dia ada di istana Raja Hantu, selama dia dipanggil, dia akan muncul. Tuan Makam Dewa Kematian, hentikan. Sebuah suara dingin terdengar, dan di mata terkejut Gui Kui dan yang lainnya, sesosok gelap tiba-tiba naik ke langit dari aula Raja Hantu di bawah. Dan telapak tangan hantu besar tiba-tiba menghalangi di atas serangan pemilik makam Dewa Kematian, boom! Kedua kekuatan yang menakutkan itu bertabrakan, meletus dengan raungan yang mengejutkan, dan dengan tegas menahan serangan pemilik makam Dewa Kematian. Iblis tua hantu misterius. Master Makam Dewa Kematian mendengus dingin, matanya suram. Tapi Gui Kui dan yang lainnya semua menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, dan memberi hormat kepada iblis tua Suangui satu demi satu. Dan Tuan Suangui masih ada di sini seperti yang diharapkan. Tuan Makam Dewa Kematian, bukankah Anda setuju dengan saya untuk tidak berurusan dengan aula Raja Hantu lagi? Apakah Anda ingin mengingkari janji? Suangui Laomo berkata dengan dingin, momentumnya melonjak. Di kejauhan, Wulong Guizu dan yang lainnya menyaksikan Suangui Laomo dengan santai, dengan ekspresi tenang, menonton permainan dari pinggir lapangan. Terakhir kali, itu karena serangan Suangui Laomo yang ditinggalkan oleh pemilik makam Dewa Kematian. Tetapi kemudian fluktuasi ruang khusus sebelumnya membuat semua orang mengerti bahwa istana Raja Hantu ini benar-benar tidak biasa. Tapi kali ini, ketika semua orang kembali lagi, jelas bahwa mereka tidak akan pernah pergi hanya karena kata-kata Suangui Laomo. Yang membuat semua orang bingung adalah, entah mengapa, setiap orang selalu merasa bahwa aura iblis tua misterius di depan mereka tampak lebih kuat daripada saat mereka melihatnya sebelumnya. Tentu saja, ini mungkin hanya ilusi, dan menghadapi situasi di depan mereka, semua orang secara alami tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Dan semuanya akan dilakukan setelah kematian Master Makam. Aku masih berpura-pura, hantu tua Suangui, ada fluktuasi spasial khusus di istana Raja Hantu sebelumnya, jangan bilang kamu tidak tahu tentang itu. Tuan Makam Kematian mendengus dingin. Mo Juedu adalah kaki tangannya. Bahkan jika Raja Hantu Senming tidak ada di aula Raja Hantu ini, pasti ada sesuatu yang aneh di aula Raja Hantu ini. Broter Deatgat, mengapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Suangui, iblis tua, mundur dengan cepat, jangan hentikan aku melahap bocah ini dari istana Raja Hantu, jika tidak. Aku juga akan melahapmu juga, hehehe, dukun-dukun. Leluhur hantu Sue.
Vian maju selangkah, terkekeh, menatap rakus ke Gui Jiang dan yang lainnya di bawah, sudut mulutnya hampir menetes. Semua darah jiwa hantu di tempat terlarang adalah tonik yang bagus untuknya, dan dia tidak meminumnya seperti ini selama bertahun-tahun. Leluhur hantu iblis darah. Hantu tua Suangwei melirik pihak lain dengan keseriusan di matanya. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua. Serius, dia berkata dengan suara yang dalam. Fluktuasi ruang apa? Saya tidak tahu, kalian berdua harap mundur dengan cepat. Jika Anda bersikeras melakukan sesuatu terhadap istana Raja Hantu, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Mundur. Terserah kamu. Mata penguasa makam Dewa Kematian berangsur-angsur menjadi dingin. Kali ini, aku pasti akan menghancurkan istana Raja Hantu ini. Tidak ada gunanya bagi siapapun. Dengan gerakan tiba-tiba, boom, sosok penguasa makam Dewa Kematian tiba-tiba muncul di depan iblis tua Suangwei. Dan meninju iblis tua Suangwei dengan berani. Ledakan. Dengan satu pukulan energi kematian naik, dunia runtuh, dan aura menakutkan tiba-tiba muncul di depan Suangwei Laomo, meledakkan kehampaan tak berujung di sekitarnya. Mengungkapkan kekuatan luar biasa dari Dewa Makam Dewa Kematian dalam sekejap. Kamu, iblis tua Suangwei ketakutan dan geram, dan energi hantu yang tak berujung bangkit dari tubuhnya, berubah menjadi tirai hitam yang mencapai langit. Terdengar ledakan, dan dengan tergesa-gesa, Suangwei Laomo diledakkan dan dihancurkan dengan keras ke aula Raja Hantu di bawah. Dengan ledakan keras aula Raja Hantu di bawah segera runtuh, dan banyak orang kuat di antara mereka terbang seperti burung, ketakutan, sangat. Tuan Makam Dewa Kematian. Suan Gui Laomo meraung, baru saja akan melompat ke langit. Tuan Makam Dewa Kematian mendengus dingin, tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, tubuhnya berkedip. Dan dia datang lagi, boom boom boom. Energi kematian yang tak ada habisnya seperti gelombang yang mengamuk, menghantam iblis tua Suangwei dengan gila-gilaan, menghancurkannya ke tanah aula Raja Hantu terus-menerus. Dan sosok pemilik makam Dewa Kematian juga bergegas keluar, langsung menjarah iblis tua itu. Suangwei, menekannya tidak bisa mengangkat kepalaku sama sekali. Karena dia memilih untuk bertarung, penguasa makam Dewa Kematian secara alami tidak akan menahan diri sama sekali, ketika dia muncul. Posturnya adalah untuk menekan hantu misterius dan iblis tua sampai mati. Energi kematian yang tak berujung meningkat, dan penguasa makam Dewa Kematian menekan iblis tua Suangwei di bawah reruntuhan istana Raja Hantu. Iblis tua Suangwei tampaknya tidak berdaya untuk melawan. Mendesis. Di kejauhan, master lain dari area terlarang itu terkejut. Kekuatan penguasa makam Dewa Kematian begitu kuat. Apakah begitu ditekan sehingga hantu tua Suangwei tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali? Salah. Bukan karena penguasa makam kematian itu kuat. Tapi Suangwei Laomo lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Tapi bagaimana ini mungkin? Semua orang mengerutkan kening. Setiap orang adalah orang yang mengetahui dasar-dasarnya, dan iblis tua Suangwei juga adalah penguasa area terlarang di tanah terbengkalai, dalam hal kekuatan. Meskipun dia bukan kelompok teratas di tanah terbengkalai, itu sama sekali bukan berarti keberadaan yang bisa ditekan dengan mudah, tidak ada cara untuk melawan. Titik. Terlebih lagi, ketika hantu tua Suangwei muncul lebih awal, Guilong Guizu dan yang lainnya samar-samar merasa bahwa aura hantu tua Suangwei tampak sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana bisa begitu ceroboh? Kecuali memang sengaja menunjukkan kelemahan. Namun, dalam pertempuran seperti itu, apa tujuan Suangwei Laomo dengan sengaja menunjukkan kelemahan? Tidak ada alasan sama sekali. Tepat di tengah keraguan semua orang. Tiba-tiba, boom! Aura penembus tiba-tiba meletus dari bawah aula Raja Hantu. Aura ini menakutkan, seperti api penyucian, dan menyelimuti seluruh aula Raja Hantu dalam sekejap. Menutupi kehampaan dengan radius 10.000 mil. Kamu. Segera setelah itu, suara ketakutan dan kemarahan datang dari bawah reruntuhan aula Raja Hantu, dan pemilik makam Dewa Kematian tiba-tiba meraung, boom! Sosoknya tiba-tiba mundur. Dan dia akan berubah menjadi aliran cahaya dalam sekejap. Kembali ke langit. Hei, penguasa makam Dewa Kematian, karena kamu ada di sini, mengapa kamu harus pergi dengan tergesa-gesa?
Sebuah suara dingin tiba-tiba bergema di langit, menyebabkan murid semua orang tiba-tiba menyusut, dan masing-masing melihat tiba-tiba, mengungkapkan ekspresi shock. Suara ini adalah Raja Hantu Hutan. Bab 5338. Jimat Hantu Misterius. Pada saat ini, semua orang terkejut dan melihat ke kedalaman aula Raja Hantu. Apa yang terjadi? Apakah Raja Hantu Hutan benar-benar ada di aula Raja Hantu? Kapan ini terjadi? Sementara itu, Gui Kui dan yang lainnya melihat ke bawah tanah aula Raja Hantu dengan takjub, dengan mata terkejut. Tuan Raja Hantu Hutan. Ini tuanku. Suami. Semua jenis seruan terdengar pada saat yang sama, dan mereka semua melihat dengan penuh semangat. Melihat bawah tanah yang tak ada habisnya, aura gelap yang menakutkan menyelimuti seluruh istana Raja Hantu dalam sekejap. Aura ini sangat menakutkan, seperti api penyucian. Menutup kehampaan di sekitarnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, di bawah tatapan ngeri semua orang, sesosok menakutkan tiba-tiba keluar dari tanah jauh di dalam istana Raja Hantu. Dengan aura hantu yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Sosok yang menjulang tinggi itu, seperti iblis yang keluar dari neraka, adalah Raja Hantu Hutan dengan senyum di bibirnya. Dia melangkah maju dengan satu langkah. Dan energi hantu hutan yang menakutkan di sekujur tubuhnya keluar seperti bintang jatuh, dan meledak dalam sekejap. Ayo! Ledakan! Energi hantu yang mengepul dari hutan gelap itu seperti lautan luas, dan dalam proses penjarahan ia mengembun menjadi serangkaian pedang hutan, menebas dengan keras pemilik makam Dewa Kematian. Setiap aura dari pedang hutan ini sangat menakutkan, jelas mereka telah dipersiapkan sejak lama. Dan mereka hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan pukulan keras kepada pemilik makam Dewa Kematian. Raja Hantu Senming, ini benar-benar kamu. Teriak Master Makam Dewa Kematian dengan marah. Tak berdaya untuk membebaskan diri, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang Senming ini menebas ke arahnya. Melihat pedang gelap ini akan mengenainya, penguasa Makam Dewa Kematian tiba-tiba mendengus dingin. Pada saat itu, aura gelap dan mati yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi langit raksasa. Dan diblokir di depannya. Gemuruh. Hantu ki dan pedang yang mengepul menebas langit mati, dan riak besar segera mengejutkan, menahan aura pedang yang luar biasa satu demi satu. Hei, pemilik makam Dewa Kematian sudah disiapkan. Di kejauhan, banyak pemilik area terlarang lainnya yang semula mengira pemilik makam Dewa Kematian akan diserang terkejut saat melihat ini. Kanopi udara mati ini dipadatkan dari asal aura kematian pemilik makam Dewa Kematian. Meski bisa dibentuk dengan tergesa-gesa, sama sekali tidak sekuat itu. Sekarang, kanopi udara mati ini telah menahan serangan mendadak Raja Hantu Hutan, serangan kritis. Jelas layar langit mati ini disiapkan oleh pemilik makam Dewa Kematian sejak lama. Hahaha, saudara Dewa Kematian, kamu benar. Raja Hantu Hutan ini benar-benar bersembunyi di istana Raja Hantu. Leluhurku mengatakan bahwa hantu tua misterius ini juga adalah penguasa area terlarang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Itu adalah sayang sekali kau dan aku. Bertemu denganmu dan aku, mereka tidak beruntung, dukun. Di langit, leluhur iblis darah tertawa ganas, dan ketika pemilik makam kematian dikepung, seluruh tubuhnya langsung membengkak. Ledakan. Di langit, lautan darah yang luas tiba-tiba muncul berkelok-kelok ribuan mil. Lautan darah memancarkan aura darah yang menjijikkan dan mengandung energi menakutkan yang tak tertandingi. Itu jatuh. Setelah memblokir serangan Raja Hantu Dewa Kematian, pemilik makam Dewa Kematian juga mencibir, dan sudut mulutnya diejek. Senming, kamu bersembunyi di sini. Dan kamu masih ingin menyelinap menyerang saya. Apakah Anda pikir kursi ini adalah Anda? Bagaimana Anda bisa begitu mudah diserang oleh Anda? Konyol, karena Anda keluar kali ini, jangan mencoba melarikan diri lagi. Begitu pemilik makam kematian mengangkat tangannya, pedang tajam berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah sabit maut. Dan dia menebas Raja Hantu Hutan yang sedang menjarah dari bawah. Ledakan.
Hantu sabit hitam meledak dan berubah menjadi bayangan pedang yang mengerikan dalam sekejap, bayangan pedang yang padat menekan dunia, menutup kehampaan di sekitarnya. Dan langsung memblokir Raja Hantu Hutan. Tidak bagus. Raja Hantu Senming menjadi pucat karena terkejut, dan buru-buru menembak, tetapi di bawah serangan sabit maut, dia mundur lagi dan lagi, panik. Ternyata pemilik makam Dewa Kematian itu mengubah tamunya menjadi tuan dalam sekejap. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang tercengang. Tajam. Di kehampaan yang jauh, Jilong Guizu dan yang lainnya semua tercengang, dan mereka semua menatap pemilik makam Dewa Kematian dengan mata yang sangat serius. Pemilik makam Dewa Kematian layak menjadi master berpengalaman di tanah terlantar, tetapi dia menggunakan triknya dan langsung memimpin Raja Hantu Dunia Bawah Hutan. Di permukaan, dia bingung dengan kelemahan hantu tua Suangwei, dan mengejarnya sampai ke kedalaman istana Raja Hantu. Sebenarnya, dia melakukan ini dengan sengaja, menarik Raja Hantu Hutan untuk keluar. Tapi Raja Hantu Dunia Bawah bersembunyi dalam kegelapan, melihat pemilik makam Dewa Kematian mengejarnya, dia mengira skema itu telah berhasil. Jadi dia mau tidak mau menyerang secara diam-diam. Tapi dia tidak menyangka bahwa pemilik makam Dewa Kematian sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama, semuanya sengaja dipancing padanya. Ini dia. Liku-liku pertempuran ini sungguh mempesona dan indah, dan itu juga membuat semua orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kengerian pemilik makam Dewa Kematian. Orang ini pasti rubah tua, tidak mudah tersinggung. Ledakan. Pada saat ini, di langit di atas istana Raja Hantu, darah tak berujung mendidih, dan lautan darah yang diubah oleh leluhur hantu iblis darah langsung memblokir semua kehampaan. Sementara serangan pemilik makam Dewa Kematian tertuju pada Raja Hantu-Hantu Hutan, dan nafas sabit kematian membuatnya benar-benar no ruang untuk bersembunyi. Sialan, setan tua Suangwei, hentikan dia. Di bawah serangan sabit kematian, Raja Hantu Senming mundur ke belakang, dalam keadaan tertekan, dengan wajah yang sangat suram, dan berteriak dengan cemas pada setan tua Suangwei. Ekspresinya sangat ketakutan dan marah. Apalagi ada darah hitam samar yang meluap dari sudut mulutnya, dan ada gelombang asal di tubuhnya, jelas lukanya tidak sembuh. Di bawah serangan penguasa makam kematian, luka itu langsung pecah. Old Ghost Senming, tunggu. Old Demon Suangwei juga memiliki ekspresi panik saat ini, seolah-olah dia tahu bahwa Ghost King Senming sedang dalam masalah. Dengan mata galak, dia buru-buru mengertakkan gigi dan bergegas. Jimat sihir hantu misterius. Hantu tua Suangwei meraung, mengumpulkan energi hantu di tangan kanannya, dan buru-buru meninju penguasa makam Dewa Kematian, jelas untuk menyelamatkan Raja Hantu dari dunia bawah hutan. Mendengar ledakan, rune hitam besar langsung muncul di antara langit dan bumi dengan kepalan tangan Suangwei Laomo. Ada energi hantu yang luar biasa mengalir di permukaan rune ini, dan setiap energi hantu tampaknya mampu mengguncang gunung. Di antaranya, ada tangisan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan lolongan dewa, jelas mengumpulkan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Jimat hantu misterius ini jelas merupakan rune menakutkan yang dibentuk oleh iblis tua misterius yang telah memadatkan energi hantu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Jimat hantu misterius ini seperti kilat. Di bawah desakan hantu misterius, iblis tua itu langsung mendatangi pemilik makam Dewa Kematian, dan langsung menutupinya. Suara melolong hantu dan serigala sangat menakutkan, seperti hantu. Pemilik makam Dewa Kematian melolong di depannya, mencoba menyedot jiwanya ke dalamnya. Bab 5339, terkait dengan yang itu. Semua orang dapat melihat bahwa untuk menyelamatkan Raja Hantu Hutan Bawah Tanah, Suangwei Laomo sudah mati-matian berusaha karena jika dia tidak menyelamatkan Raja Hantu Hutan Bawah Tanah, dia akan menjadi orang berikutnya yang tidak beruntung. Pemilik makam Dewa Kematian, yang diselimuti serangan hantu misterius, iblis tua, dan jimat hantu misterius, tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat ini. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh Raja Hantu-Hantu Hutan dan mengambil air laut mati darinya, adapun yang lainnya dia belum tertarik. Tapi sekarang iblis tua Suangwei dengan putus asa menyerangnya, jika dia terluka parah tanpa menyadarinya untuk sementara waktu, dan kemudian menyebabkan Raja Hantu Hutan melarikan diri.
maka dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Berpikir bahwa ada leluhur hantu iblis darah di luar istana Raja Hantu untuk menghentikannya, penguasa makam Dewa Kematian melirik Suangui Laomo. Dan jejak niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Tipuan kecil, hantu misterius, iblis tua, karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan memenuhimu sekarang. Setelah kata-kata itu jatuh, penguasa makam kematian menunjukkan penghinaan, tanpa ragu sama sekali, sabit kematian di tangannya meledak dengan cepat, cahaya hitam yang menyilaukan keluar. Dan jimat hantu misterius yang diledakkan pada hantu iblis tua misterius itu dipotong. Adapun isak tangis tak berujung dan serangan jiwa di sekitarnya, pemilik makam Dewa Kematian tidak peduli sama sekali, dan dia bahkan tidak mencoba melawannya dengan sengaja. Dia sudah terlepas di tahap akhir level ketiga, seberapa kuat semangatnya. Apalagi yang dia kembangkan adalah energi kematian tertinggi, seorang pria kuat yang telah keluar dari gunung mayat dan lautan darah, bagaimana dia bisa peduli dengan serangan jiwa belaka ini? Yang berguna untuk detasemen. Rangkap 3 perlu menolak. Saat sabit kematian dipukul, itu segera mengeluarkan suara berdengung. Yang langsung menekan suara melolong hantu dan dewa yang dipancarkan oleh jimat hantu misterius yang didorong oleh setan tua Suangui. Pada saat yang sama, cahaya hitam yang menyilaukan terpancar dari sabit kematian, dan cahaya hitam ini dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi bayangan pedang hitam yang mencengangkan. Yang langsung merobek kehampaan, dan menebas dengan ganas jimat hantu misterius di atas. Ledakan. Ada suara mendesis tajam yang menusuk telinga, dan jimat iblis Suangui yang diaktifkan oleh iblis tua Suangui meledak di bawah bilah sabit kematian dalam sekejap. Seolah-olah itu rapuh dan rentan terhadap satu pukulan. Dengan kemampuan kecil ini, aku ingin melindungi Raja Hantu Hutan dan menjadi musuh kursi ini. Suangui, kamu sangat naif. Melihat sabit kematiannya, Master Makam dengan mudah merobek Suangui. Atek segera mencibir dan mengeluarkan suara mengejek, tetapi sebelum kata-katanya jatuh, dia tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Saya melihat aura spasial yang mencengangkan keluar dari jimat hantu misterius yang robek, ruang gelap melintas, dan saat berikutnya, sungai gelap niat membunuh mengalir keluar dari ruang aneh itu. Begitu sungai hitam pekat ini muncul, niat membunuh yang ganas langsung mengisi seluruh kekosongan, dan mengalir ke arah pemilik makam Dewa Kematian. Sebelum sungai gelap niat membunuh jatuh ke tubuh pemilik makam Dewa Kematian, pemilik makam Dewa Kematian sudah merasakan niat membunuh yang menembus menyelimutinya. Dan niat membunuh yang tebal sepertinya menembus tubuhnya, langsung membunuh. Ini seperti air laut mati. Kamu sebenarnya memiliki air laut-laut mati di tubuhmu. Tuan makam Dewa Kematian terlihat sangat marah. Dan dia segera menyadari bahwa sungai gelap di depannya adalah air laut-laut mati yang dia ingin mendapatkan dengan sepenuh hati, tetapi air laut mati tidak ada apakah itu di Raja Hantu Hutan. Mengapa hantu misterius dan setan juga memilikinya? Sebelum keterkejutan di hatinya mereda, air laut yang dahsyat telah menyelimuti tubuh pemilik makam Dewa Kematian itu dengan keras. Sialan. Pemilik makam Dewa Kematian terkejut, dan energi kematian meledak dari tubuhnya dalam sekejap, dan energi kematian dengan cepat berkumpul menjadi perisai, menutupinya di dalamnya. Menahan invasi niat membunuh untuk pertama kali. Namun, sungai panjang niat membunuh terlalu dekat. Alasan mengapa iblis tua Suangui menyembunyikan air laut mati di ruang dalam jimat hantu misterius adalah untuk mengendurkan kewaspadaan pemilik makam Dewa Kematian. Jadi penjaga di depan makam pemilik tudung Dewa Kematian baru saja terbentuk. Dalam sekejap, air laut niat membunuh yang mengerikan ini telah dengan kejam menghantam penghalang udara mati yang hitam legam. Ci. Perisai di depan pemilik makam Dewa Kematian tiba-tiba mengeluarkan suara ejekan yang keras dan lubang terkorosi di perisai dalam sekejap, meskipun kekuatan perisai kematiannya sangat menakutkan. Ia dapat menahan serangan tingkat master dari daerah terlarang, tetapi menghadapi serangan air laut mati, itu masih belum cukup. Untungnya, pemilik makam Dewa Kematian secara pribadi telah mengalami kekuatan laut mati ketika dia bertarung melawan Raja Hantu Hutan, jadi saat perisai energi kematian di depannya terkorosi,
Dia mundur dengan keras dan pada saat yang sama, waktu, sabit maut di tangannya, berubah menjadi tirai cahaya gelap perlu untuk memblokir semua perairan laut mati ini dari dunia luar. Pada saat dia baru saja menyelesaikan semua ini, sebelum dia sempat menghela nafas lega, tiba-tiba, rasa krisis yang kuat muncul dari belakangnya. Dan indera spiritualnya tiba-tiba melihat dengan ngeri bahwa Raja Hantu Hutan telah muncul sebelumnya. Dia di beberapa titik di belakangnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Air laut mati yang sangat besar lainnya terciprat dibandingkan dengan air laut mati yang distimulasi oleh Suangwei Laomo. Air laut-laut mati yang dikeluarkan oleh Raja Hantu Senming bahkan lebih menakutkan dan ganas. Kamu mencari kematian. Tuan Makam Dewa Kematian meraung dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa Raja Hantu Dunia Bawah akan berani menyerangnya saat ini. Dalam krisis, dia tidak peduli tentang hal lain, dan langsung membakar asalnya sendiri. Ledakan. Udara mati yang mengerikan meledak dengan cepat dari pemilik Makam Dewa Kematian, seperti bintang yang meledak meledakkan semua air laut mati yang memercik dalam sekejap. Pada saat yang sama ketika air laut mati diterbangkan, beberapa aura pembunuh laut mati telah mendarat di pemilik Makam Dewa Kematian, mengeluarkan suara yang membakar. Meninggalkan lubang kecil di tubuhnya, dan seluruh orang tidak pernah terkena angin sebelumnya. Gelarnya anggun dan menjadi memalukan. Sosok penguasa Makam Dewa Kematian stabil dalam kehampaan, terengah-engah, dan matanya ganas, tetapi sebelum dia bisa mengatur napas, niat membunuh yang mengerikan meletus dari Suangwei Laomo tidak jauh, dan seluruh tubuh di saat ini, orang tersebut bergegas menuju pemilik Makam Dewa Kematian dalam sekejap, dan meninju dengan keras. Ledakan. Energi hantu yang mengepul melonjak dan berubah menjadi lautan luas, menyapu ke arahnya. Pada saat ini aura hantu tua Suangwei sepenuhnya berlipat ganda dibandingkan dengan awal. Serangkaian niat membunuh hantu melonjak dan merinding muncul di tubuh pemilik Makam Dewa Kematian, dan dia dengan panik memperingatkan dalam benaknya. Kamu. Pada saat ini, jika pemilik Makam Dewa Kematian tidak menyadari bahwa hantu tua Suangwei sengaja berpura-pura lemah, maka dia terlalu bodoh, lalu dia menebas ke arah setan tua dengan keras. Cahaya pisau hitam yang tajam bertabrakan dengan tinju Suangwei Laomo. Suangwei Laomo merasakan aura kematian yang menakutkan meresap, dan dia tiba-tiba mengerang. Tubuhnya mundur dengan keras, dan pada saat yang sama ketika dia membuka mulutnya, beberapa suap darah hitam menyembur keluar, terbang terbalik puluhan ribu kaki sebelum dia berhasil menstabilkan sosoknya. Sabit kematian ini adalah harta tingkat transendensi tingkat atas, dan dapat dengan mudah merobek tubuh daging tingkat 3 tingkat di bawah ledakan kekuatan penuh. Meskipun Suangwei Laomo telah meningkatkan kultivasinya, masih sulit untuk memblokirnya sepenuhnya. Harta yang berat sebagai sabit kematian. Tapi dia sedang tidak enak badan, begitu pula pemilik Makam Reaper. Energi hantu yang kuat menembus ke dalam tubuhnya seketika di sepanjang sabit Reaper, menyebabkan dia bergoyang dan mengeluarkan erangan teredam. Dia telah menghabiskan banyak energi dengan membakar dan mengerahkan energi asli untuk memblokir air laut mati sekarang. Tidak peduli seberapa keras dia menahan pukulan dari hantu misterius dan iblis tua, bahkan jika penguasa Makam Dewa Kematian memiliki sabit kematian, itu tidak akan mudah baginya. Darahnya melonjak dan itu sangat tidak nyaman. Namun, sebelum dia bisa santai, rasa krisis yang bahkan lebih menakutkan daripada Suangwei Laomo muncul dari benaknya lagi. Saudara Dewa Kematian, hati-hati. Suara kaget dan marah datang dari atas kepala. Dalam pandangannya, Raja Hantu Senming di belakang pemilik Makam Dewa Kematian memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati pemilik Makam Dewa Kematian di beberapa titik. Dan cakar hantu yang tebal menyentuh bagian belakang makam pemilik Dewa Kematian dalam sekejap di atas. Hei, Tuan Makam Dewa Kematian, jangan datang ke sini tanpa bahaya. Raja hantu dari dunia bawah hutan menyeringai, ketidakpedulian yang ganas melintas di kedalaman matanya, dan di telapak tangannya. Aura hantu yang menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuh penguasa Makam Dewa Kematian. Raja dunia bawah spiritual, kamu mencari kematian. Pemilik Makam Dewa Kematian meraung, dan segera merasakan gerakan Raja Hantu.
Pencuri tua di sisi lain tiba-tiba melakukan serangan diam-diam sambil memanfaatkan gelombang darah jiwa dalam tubuhnya. Ledakan. Energi kematian yang mengerikan meletus dari tubuh utama makam Dewa Kematian, berubah menjadi dampak yang tak terbatas mencoba menahan dampak Raja Hantu Hutan. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa kekuatan serangan Raja Hantu Hutan begitu kuat sehingga itu seketika pertahanan energi mati di permukaan tubuhnya terkoyak. Dan itu mengalir ke tubuhnya dengan ganas. Berkendara lurus dan tekan Huang Long. Dengan keras pemilik makam Dewa Kematian mendengus dan dikirim terbang keluar oleh Raja Hantu Senming. Di bawah pukulan ini, tubuhnya terbanting ke batu di bawah. Dengan keras, seluruh puncak aula Raja Hantu saat itu dipukul. Itu akan runtuh dan hancur dalam sekejap, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya akan menyembur, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, dan akhirnya akan tiba. Wan Bon Mingzu mendapat pukulan, dan sosoknya kembali terungkap dan dia ingin memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Tapi saat ini, dengusan dingin terdengar, dan di atas kepala Wan Gu Mingzu, lautan darah yang sangat besar melonjak, langsung menutupi Wan Gu Mingzu. Wajah Wang Mingzu menjadi gelap, dia ragu sejenak, dan hanya bisa menyerang pemilik makam Dewa Kematian, ketika dia mengangkat tangannya, air laut mati yang tak berujung kembali padanya. Dan pada saat yang sama, dia meninju lautan darah tak berujung di langit dengan keras. Ledakan. Kekuatan tinju yang menyeramkan bertabrakan dengan lautan darah yang tak ada habisnya, dan raungan yang mengejutkan segera meletus. Wang Mingzu hanya merasa serangannya melemah dengan cepat dan akhirnya menghilang tanpa jejak dengan keras. Dan lautan darah yang mengerikan mengalir ke gelombang besar yang mencapai langit, dan kemudian dengan cepat menghilang. Apalagi niat membunuh laut mati yang dibawa oleh serangan leluhur tulang menghanguskan darah yang tak ada habisnya. Laut akhirnya menjadi tenang, dan lautan darah yang tak berujung berubah menjadi sosok leluhur iblis darah menjulang ke langit. Saudara Dewa Kematian, apakah kamu baik-baik saja? Leluhur hantu setan darah menatap tajam ke arah Wang Mingzu di bawah, mengerutkan kening. Aura pembunuh laut mati yang dikeluarkan oleh Wang Mingzu sebelumnya membuatnya merasa sedikit kesulitan. Sial, Wang Mingzu melirik leluhur hantu iblis darah di atas kepalanya dengan sedih. Jika leluhur hantu iblis darah tidak bergerak dengan serangan tak terduga darinya dan Suangui Laomo, mereka mungkin telah merobohkan makam Tuan Dewa Kematian, setidaknya dia bisa terluka parah. Tapi sekarang, Wang Mingzu mengerutkan bibirnya karena tidak senang, tetapi dia tidak terus menyerang, tetapi berdiri di sini dengan santai, karena dia tahu bahwa Tuan di sini tidak terbatas. Kepada leluhur hantu Suesa dan guru makam Dewa Kematian, serta banyak guru terlarang tanah terlantar lainnya. Tubuh fisiknya saat ini adalah milik Raja Hantu Hutan, dan sisa jiwanya belum sepenuhnya pulih, dapat dikatakan bahwa dia hanya memulihkan sebagian kecil dari kekuatannya sekarang. Orang lain. Yang terburuk, kita harus menunggu Chen Shao keluar sekarang. Wan Gu Mingzu sangat mengkhawatirkan keselamatan Chen Shao. Setelah Wang Mingzu berhenti, sisi lain awalnya adalah tempat aula Raja Hantu berada. Dengan ledakan, batu pecah yang tak terhitung jumlahnya terciprat, dan sesosok tubuh naik ke langit dari gunung yang runtuh. Itu adalah pemilik makam Dewa Kematian. Menderita beberapa luka. Begitu dia bergegas keluar, dia memuntahkan seteguk darah hitam tampak lesu, dia buru-buru mengangkat tangannya, dan pil hitam bergizi tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menelannya dalam satu tegukan, dan kemudian menatap Senming. Marah Raja Hantu. Raja Hantu Sunming, lukamu sudah sembuh. Bagaimana ini mungkin? Pemilik makam kematian memandang Raja Hantu Hutan dengan marah, dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan di matanya. Di Ghost Crying Ridge sebelumnya, dia ingat dengan jelas bahwa dia telah melukai Raja Hantu Rimbawan dengan serius, tidak mungkin pulih dari cedera serius seperti itu dalam waktu sesingkat itu, bagaimana tidak terkejut. Hei Tuan Makam Dewa Kematian, tidak mudah bagiku untuk pulih dari luka-lukaku hanya dengan seranganmu, jadi mengapa membuat keributan seperti itu? Wang Mingzu mencibir aura kuat. Di tubuhnya pada dasarnya telah kembali ke kondisi puncaknya.
Saudara Dewa Kematian, apakah Anda yakin bahwa Raja Hantu Dunia Bawah Hutan terluka parah oleh Anda di Gui Kuling? Bukankah itu palsu? Di atas langit, leluhur hantu setan darah juga berkata dengan cemberut. Pada tingkat kultivasi mereka, cedera biasa bukanlah apa-apa, dan dapat dipulihkan dengan santai, tetapi cedera serius tidak mungkin sembuh begitu cepat, tidak dalam 1 atau 2 bulan. Atau bahkan beberapa tahun, mungkin tidak dapat pulih. Sembuh. Lagi pula, luka serius dari tingkat 3 transendensi pasti disebabkan oleh kerusakan pada sumbernya, atau kerusakan pada urutannya, bagaimana bisa disembuhkan dalam beberapa hari? Tuan Makam Dewa Kematian tidak bisa berkata apa-apa, dia ingat dengan sangat jelas bahwa dia benar-benar melukai Raja Hantu Hutan saat itu, belum lagi. Serangan jiwanya langsung jatuh ke jiwa Raja Hantu Hutan, bagaimana mungkin? Pulih. Apa sebenarnya yang terjadi? Makam penguasa kematian sedikit gila. Ketika dia bingung, Jenderal Hantu dan yang lainnya di sampingnya penuh dengan ekstasi dan kegembiraan. Mereka tidak berani saling berdekatan di pertarungan sebelumnya. Sekarang setelah pertempuran berakhir, mereka mendatangi Raja Hantu dari Hantu Hutan segera. Di depannya, dia berlutut dengan hormat dan memberi hormat, bawahan ini telah bertemu Tuan Raja Hantu Hutan. Baiklah, bangun, kalian melakukan pekerjaan dengan baik. Wan Gu Mingzu melirik ke arah kelompok orang-orang, sedikit mengangguk, seperti seorang master. Saat itu ketika dia bertugas di bawah komando Kaisar Yuming, dia adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah, dan ada juga orang kuat di bawah komandonya. Bahkan orang kuat 3 tingkat transenden. Jadi tentu saja tidak akan ada keributan. Suamiku, kamu harus membalaskan dendam putra jahat itu. Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar, dan seorang kultivator hantu muda datang langsung ke Wangu Mingzu, dan memeluk lengannya, sedih, menangis. Penggarap hantu muda ini memiliki sosok yang anggun, dan puncak kembarnya bahkan lebih besar dan menonjol pada saat ini, menangis dengan sedihnya. Seluruh tubuhnya hampir menempel pada tubuh Wangu Mingzu, dan 2 masa lunak terus berubah di lengan Wangu Mingzu melihat bentuknya. Wan Gu Mingzu tertegun, dan tubuhnya langsung membeku. Suamiku, kamu akan membalaskan dendam Swer. Suamiku, Zer juga sudah mati. Dia dibunuh oleh pemilik makam Dewa Kematian. Dia adalah putra kesayanganmu. Wanita muda pembudidaya hantu pertama melolong pada saat itu, wanita muda pembudidaya hantu lainnya tampaknya telah mendapatkan tanduk muatan pada saat yang sama. Dan mereka semua bergegas dalam sekejap, menempel di tubuh Wangu Mingzu, semua jenis lolongan. Mengelilingi Wangu Mingzu dengan erat, adegan itu membuat hantu tua Suangui di samping tercengang. Apa-apaan adegan hantu? Wangu Mingzu mengira itu agak sensual pada awalnya, tetapi setelah sekelompok biarawati hantu dan wanita muda melompat ke arahnya, Wangu Mingzu hanya merasakan sakit kepala. Seolah-olah ada banyak lalat yang berdengung di benaknya, yang sebanding dengan dewa-dewa. Kematian pertempuran. Pemilik makam akan membuat orang meledak. Diam. Raungan gemuruh terdengar, dan dengan ledakan aura menakutkan meletus dari tubuh Wangu Mingzu. Segera, wanita muda pembudidaya hantu ini meledak satu demi satu, dan jatuh ke tanah satu persatu karena malu. Itu pakaiannya acak-acakan, bahkan ada yang memperlihatkan kulit putih dan berminyak menjulang tertiup angin. Memalukan. Melihat kalian semua mundur, seberapa baik itu. Wan Gu Mingzu bahkan tidak melihat mereka tetapi berkata kepada Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa tidak kamu menjatuhkan mereka semua? Gui Kui dan yang lainnya tidak berani lalai, dan buru-buru menjatuhkan sekelompok wanita muda pembudidaya hantu yang ketakutan, tidak peduli untuk menghindari kecurigaan. Hei, saudara Shen Ming benar-benar dalam suasana hati yang baik, tes-tes. Pada saat ini, suara cemberut terdengar, dan Master Jahat Wan Qi berjalan, menyipitkan matanya, menatap air laut mati di samping Wan Gu Mingzu, matanya ada sedikit keserakahan di matanya. Melihat Evil Lord Wan Qi datang, Master Makam Dewa Kematian dan leluhur hantu iblis darah, yang awalnya tidak mengizinkan orang lain untuk campur tangan, juga terlihat murung saat ini. Dan tidak berbicara.
Sejak mereka berdua mengekspos air laut mati, Master Makam Dewa Kematian dan yang lainnya tahu bahwa tidak mungkin untuk menelan rahasia ini dalam tampilan penuh. Belum lagi bahwa mereka telah menderita kerugian yang gelap pada saat itu. Tangan Raja Hantu Hutan. Jika mereka ingin menelan semuanya secara paksa, mereka hanya akan diisolasi oleh penguasa area terlarang lainnya. Merasakan suasana bermartabat di sekelilingnya, Wang Wumingzu tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin, dan kemudian melihat ke semua orang yang hadir. Kalian adalah orang-orang yang sangat bersemangat, apakah kalian semua berencana untuk mengadakan pertemuan di rumah Raja Hantuku? Istana. Saudara Senming serius, kami semua tertarik oleh hembusan udara dari sini sebelumnya. Pada saat ini, Guilong Guizu perlahan berjalan keluar. Dan dia melihat ke istana Raja Hantu yang sebelumnya direbut oleh Dewa Kematian. Pemilik makam meledakkan sepotong reruntuhan dan cekungan, lalu memandangi air laut mati di samping Raja Hantu Senming dan Suan Gui Laomo, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Tentang air laut di samping keduanya, Sen Broterming harus punya penjelasan. Pada saat ini, mata semua penguasa di area terlarang tertuju pada air laut mati di samping Raja Hantu Hutan Kegelapan. Mata mereka berapi-api dan bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Air laut mati adalah harta karun teratas di area terlarang laut mati. Tidak ada yang pernah bisa mengendalikan air laut dari laut mati. Paling-paling, mereka hanya bisa merasakan bagian dari air laut mati, yang membuat mereka tidak bersemangat. Jika mereka juga bisa mengendalikan air laut mati, seberapa besar kekuatan mereka akan meningkat. Tidak ada penguasa area terlarang yang bisa menahan godaan seperti itu. Sialan, kelompok anjing ini. Wang Wumingzu melirik tuan dari area terlarang yang berkumpul di sekitarnya, hatinya tenggelam dan dia merasa gelisah. Sekarang Tuan Muda Chen masih di bawah, apa yang harus dia lakukan di hadapan penguasa area terlarang sendirian? Wang Wumingzu hanya merasakan sakit kepala. Apa yang kalian bicarakan begitu banyak omong kosong dengan orang ini, bunuh saja dia secara langsung. Orang ini membunuhku dari makam Dewa Kematian dan mengambil harta yang seharusnya menjadi milikku. Orang ini pasti punya cara untuk mengendalikan air dari laut mati. Selama kamu membunuhnya, tidakkah kamu khawatir mendapatkan metode ini? Petik 2. Pada saat ini, penguasa makam Dewa Kematian tiba-tiba mendengus dingin, dan tanpa menunggu orang lain bereaksi. Dewa Kematian sabit di tangannya berubah menjadi pisau hitam dan menunjuk ke depan The Myriad Bone Nether Ancestor langsung menebas. Dengan keras, sabit Ki Dewa Kematian yang padat langsung berubah menjadi gelombang mengerikan, menutupi Wang Wumingzu dalam sekejap, jelas berniat untuk membunuhnya di tempat. Tuan Makam Dewa Kematian, kamu mencari kematian. Wang Wumingzu mendengus dingin, tanpa diduga, makam Tuan Dewa Kematian yang terluka parah akan berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dan segera menjadi marah. Seluruh tubuhnya melonjak ke langit, dan menghadapi makam Master of the Death God dalam sekejap bersama. Bang bang bang. Raungan yang mencengangkan bergema di langit dan bumi, dan aula Raja Hantu yang baru saja tenang meraung lagi, dan kehampaan terus bergetar. Saat berperang melawan Wang Wumingzu, penguasa makam Dewa Kematian juga mengirimkan transmisi suara ke leluhur hantu iblis darah di samping untuk pertama kalinya, dan berteriak dengan cemas. Saudara Iblis Darah, apakah kamu masih ingin melahap Raja Hantu Hutan dan aula Raja Hantu? Darah jiwa orang kuat itu. Mengapa kamu tidak segera keluar denganku? Jika kamu membunuh hantu tua Suangwei nanti, darah jiwa hantu tua Suangwei dan semua jiwa yang mati darah di area terlarang juga akan menjadi milikmu. Leluhur hantu Suesa menjilat lidahnya. Dan tiba-tiba tertawa dengan muram. Dukun, saudara Dewa Kematian benar, kamu membunuh hantu tua, Raja Hantu Senming, pasti ada rahasia tersembunyi di istana Raja Hantu, fluktuasi ruang sebelumnya sangat aneh. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, jadi bunuh dia dulu. Setelah leluhur hantu Suevien berbicara, itu berubah menjadi lautan darah yang luas dan turun langsung. Bunuh. Leluhur hantu iblis darah juga langsung bergabung dalam pertempuran, dan lautan darah yang tak terbatas langsung mengelilingi Wang Wumingzu.
Melihat ini, ekspresi Old Demon Xuangwei berubah, dan dia dengan tegas berteriak, "Kakak Shen Ming, aku akan membantumu." Saat berikutnya, Old Demon Xuangwei membubung ke langit dan bergabung dengan kelompok pertempuran bersama. Boom boom boom. Raungan bergulir bergema di antara langit dan bumi, dan kedua belah pihak bertarung lagi dalam sekejap. Melihat guru makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Hutan mulai bertarung lagi dalam waktu 2 menit setelah berbicara, Wan Qi Xiezun, Jilong Guizu dan lainnya yang akan melangkah maju terkejut. Apa situasinya? Mengapa Anda melakukannya lagi? Namun, mereka hanya tercengang sesaat, dan mata mereka berkedip, mereka sudah menebak arti dari pemilik makam Dewa Kematian. Aku khawatir penguasa makam Dewa Kematian tidak ingin kita mencapai kesepakatan dengan Raja Hantu Hutan, kata Guilong Guizu sambil mencibir. Tuan dari area terlarang lainnya juga mencibir dan mengangguk. Itu sangat mungkin. Dari apa yang dikatakan pemilik makam Dewa Kematian sebelumnya, jelas bahwa dia tidak ingin menelan air laut mati sendirian, dengan cara ini. Dia hanya tidak ingin mereka berbicara dengan hantu hutan Raja dan mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Tapi ya, tidak ada kebencian antara mereka dan Raja Hantu Dunia Bawah. Jika Raja Hantu Dunia Bawah bersedia menyerahkan air laut mati dan menjelaskan alasan fluktuasi ruang sebelumnya, mereka tidak memilikinya. Untuk bertarung sampai mati dengan Raja Hantu Dunia Bawah lagi pula, 3 kali lipat. Jika mereka bertarung sampai mati, siapa yang tahu jika beberapa dari mereka akan terluka atau bahkan jatuh. Tapi pemilik makam Dewa Kematian berbeda, hubungan antara dia dan Raja Hantu-Hantu Hutan sudah berakhir tanpa akhir, selama Raja Hantu-Hantu Hutan masih hidup. Dia pasti akan mencari masalah dengannya. Titik. Oleh karena itu, pemilik makam Dewa Kematian hanya ingin membunuh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan, dan dia tidak bisa terlalu memikirkan hal lain. Hei, ayo bertarung, biarkan mereka menggigit anjingnya. Kita akan naik setelah hasilnya keluar. Leluhur hantu naga dan yang lainnya yang awalnya ingin naik untuk memaksa Raja Hantu Hutan tidak terburu-buru berkumpul dan saksikan keseruannya. Entah itu penguasa makam Dewa Kematian yang membunuh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan atau tidak, itu tidak akan membahayakan mereka. Merasakan tindakan leluhur hantu naga dan yang lainnya. Guru makam Dewa Kematian tidak bisa menahan nafas lega, yang paling dia khawatirkan barusan adalah bahwa penguasa zona terlarang lainnya dan hantu Shen Ming Raja telah menyelesaikan krisis selama percakapan, Raja Hantu pasti akan menghadapi perlawanan tertentu. Tapi sekarang, selama dia membunuh Raja Hantu Hutan, hak untuk berbicara ada di tangannya. Boom! Pemilik makam Dewa Kematian ketakutan, dan bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sabit Dewa Kematian dalam sekejap, menebas Raja Hantu Hutan dengan putus asa dan panik. Mengabaikan bahwa dia masih terluka parah. Wangu Senior, apakah pemilik makam Dewa Kematian gila? Xuangwei Laomo menahan serangan leluhur iblis darah, dan dia tidak bisa menahan ketakutan dan kemarahan yang diam-diam. Dia tidak gila. Dia sangat lihai. Dia tidak ingin kita bernegosiasi dengan master area terlarang lainnya. Saya khawatir kita akan mencapai kesepakatan dengan master area terlarang lainnya. Setelah mengalami banyak waktu di bawah komando Kaisar Yuming, ini masih bisa dilihat. Kalau begitu kita, setan tua Xuangwei terkejut. Tidak apa-apa untuk merencanakan, dan penguasa Dewa Kematian dan leluhur hantu darah juga ingin membunuh Lao Su. Saya tidak takut gigi saya patah. Wangu Mingzu mencibir. Sekarang Tuan Muda Chen tidak tahu apa yang terjadi, habiskan saja seperti ini, tunggu biarkan saya berbicara tentang berita tentang Chen Shao. Juga, mendekatlah dengan saya. Saat Anda bertarung, dan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu saat itu. Meskipun Wangu Mingzu mencibir di sudut mulutnya, dia tidak berani ceroboh di hatinya. Mereka bertarung bersama, gayung bersambut. Tuan Muda Chen, cepat kembali. Dia berdoa dalam hati. Dengan begitu banyak master dari area terlarang di depannya, Wu Chen Shao ada di sana, dan Wan Gu Mingzu pasti merasa sedikit bingung di hatinya. Dan ketika Wang Gu Mingzu berbicara tentang Qin Chen, dalam kehampaan misterius tak berujung jauh di dalam kolam Raja Hantu, Qin Chen dan yang lainnya masih linglung.
Kaisar Yuming Senior apa? Qin Chen tampak kusam dan terkejut ketika dia melihat kekuatan ruang menyelimuti gadis kecil itu sepenuhnya. Ini adalah kekuatan ruang yang bahkan Yuta kuno dan Kaisar Nether tidak bisa menolak. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu lembut setelah bertemu Xiao Xiao? Ini, kamu bertanya padaku, siapa yang akan aku tanyakan? Kaisar Yuming juga bingung. Dia sangat jelas tentang kekuatan Heart of Space. Heart of Space yang lengkap mungkin tidak dapat memblokirnya bahkan di masa jayanya, tetapi sekarang diblokir oleh gadis kecil ini yang sepertinya tidak memilikinya. Kultivasi jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Kaisar Yuming bahkan merasa matanya silau. Pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang gadis ini. Kaisar Yuming mengecilkan pupilnya, bersenandung, dan tiba-tiba kekuatan hantu yang mencengangkan merasuki tubuhnya. Kekuatan hantu ini dapat ditelusuri kembali ke masa lalu dan masa depan, langsung menutupi gadis kecil itu, mencoba untuk melihat tahu petunjuk dari gadis kecil. Hanya saja, sebelum kekuatannya mendekati gadis kecil itu, seolah-olah merasakan tindakan Kaisar Yuming, nafas luar angkasa yang telah ditenangkan sekali lagi mengamuk, dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara, langsung mengunci sisa jiwa Kaisar Yuming. Kesalahpahaman ini semua salah paham Ahem, jangan gugup. Kaisar Yuming sangat ketakutan hingga jiwanya yang tersisa membeku sesaat dan dia tidak berani bergerak. Pada saat ini, dia merasakan krisis yang kuat. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia berani memata-matai gadis kecil itu, Heart of Space pasti akan menyerangnya, bahkan sampai mati. Dalam kehampaan, gadis kecil itu hanya bereaksi saat ini. Dia mengulurkan tangannya dengan ringan, dan melihat kekuatan ruang yang tertinggal di sekitar ujung jarinya. Seolah mengikuti perintahnya. Xiao Xiao, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan jantung ruang? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dia tahu bahwa masalahnya pasti ada pada Xiao Xiao. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya, dengan keraguan di matanya, jelas dia juga sedikit penasaran untuk tidak terpengaruh oleh kekuatan luar angkasa ini, dan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan. Kakak, Xiao Xiao tidak tahu mengapa, Xiao Xiao hanya tahu bahwa ini pasukan luar angkasa sangat baik. Seperti mengenal Xiao Xiao. Kenal kamu, Qin Chen mengerutkan kening. Bocah Qin Chen, apakah ada hubungan antara gadis kecil ini dan area terlarang di Laut Mati? Kaisar Yuming bertanya dengan curiga. Mendengar ini, Qin Chen tidak bisa tidak memikirkan situasi di mata-mata air Laut Mati. Di tanah terlantar, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengendalikan air Laut Mati, tetapi Xiao Xiao bisa dengan mudah mengendalikannya. Air Laut Mati saat itu. Mungkinkah Xiao Xiao benar-benar ada hubungannya dengan kawasan terlarang Laut Mati? Yuming Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa area terlarang di Laut Mati terkait dengan Dewa Dunia Bawah? Tersenyum, dia tidak hanya tidak terpengaruh oleh jantung ruang ini, tetapi juga tidak terpengaruh oleh pembunuhan. Maksud air Laut Mati sebelumnya, dan bahkan dapat mengendalikan air Laut Mati. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Dewa Dunia Bawah yang legendaris? Apakah itu terkait dengan Dewa Dunia Bawah? Kaisar Yuming terkejut ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen, dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, Dewa Dunia Bawah adalah yang ada dalam legenda. Kaisar belum pernah melihat keberadaan Laut Mati saat itu, tetapi daerah terlarang Laut Mati ini ditinggalkan oleh konfrontasi antara Dewa Dunia Bawah dan orang kuat dari lautan alam semesta. Tidak bisa menghilangkan koneksi. Maksudmu, siapa Xiao Xiao terkait dengan konfrontasi dengan Dewa Dunia Bawah? Aku hanya menebak. Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia seharusnya tidak memikirkan mengapa Xiao Xiao dapat mengendalikan jantung ruang ini, tetapi apa yang harus dia lakukan sekarang. Xiao Xiao, bisakah kamu membiarkan kekuatan ruang ini mundur dari dunia yang kacau, lalu biarkan kami meninggalkan ruang kosong ini? Qin Chen bertanya sambil tersenyum. Xiao Xiao menutup matanya, seolah-olah dia sedang mengkomunikasikan sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat dan berkata, saudaraku.
Meskipun kekuatan luar angkasa ini tidak akan menyerangku, aku tidak dapat mengendalikannya, tetapi aku dapat merasakan bahwa ada banyak dari mereka di sini. Nian. Aku sangat kesepian, aku benar-benar ingin memasuki dunia batinmu, kakak. Ke dunia batinku. Qin Chen tertegun. Sialan, Qin Chen, ini hal yang hebat. Kaisar Yuming tersentak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan kaget, dengan kegembiraan yang tak ada habisnya di matanya. Hebat. Hei, idiot, apakah kamu tahu apa artinya Heart of Space masuk ke sini? Kaisar Yuming tidak bisa berkata apa-apa, berkata. Heart of Space mengandung kekuatan paling tinggi di alam semesta. Harta Dao Ruang, meskipun dunia dalam tubuh Anda sudah sangat lengkap, bahkan setara dengan operasi ruang angkasa. Dunia, itu tidak seberapa dibandingkan dengan jalan ruang di jantung ruang angkasa. Baiklah, untuk memberikan contoh sederhana, jika kaisar ini bukan hanya sisa jiwa sekarang. Jika kaisar ini sedang dalam masa kejayaannya, begitu dia memasuki dunia tubuh internal Anda, dunia Anda akan runtuh seketika, dan dia tidak dapat menahan kekuatan kaisar ini di semua tapi. Sekarang alasan mengapa kamu bisa menanggungnya juga karena kamu telah melebur harta yuta kuno ini. Tapi begitu jantung ruang memasuki dunia batinmu, jika itu bisa menyatu dengan dunia batinmu, maka dunia batinmu akan menjadi seluruh dunia. Alam semesta yang nyata setidaknya. Tidak lebih lemah. Dapat dikatakan bahwa setelah jantung ruang dapat diintegrasikan dengan dunia di tubuh Anda. Tidak perlu khawatir tentang itu bahkan jika kaisar kembali ke keadaan puncaknya. Dunia di dalam tubuhmu akan runtuh karena kamu tidak dapat menahan kekuatan kaisar ini. Kaisar Nether berkata dengan cemas. Mendengarkan narasi Kaisar Yuming, Qin Chen juga secara bertahap memahami arti dari jantung ruang. Dia mengerutkan kening dan berkata, menurut apa yang Anda katakan, senior, apakah tidak ada masalah? Perlahan-lahan menjadi tenang, dan mengerutkan kening. Memang, ada beberapa masalah, yaitu, basis kultivasi Anda terlalu lemah untuk mengendalikan jantung ruang. Begitu jantung ruang menyatu ke dalam dunia yang kacau ini, Anda mungkin kehilangan kendali, artinya, ini dunia kacau akan beroperasi di bawah aturan jantung ruang, dan Anda juga akan ditekan oleh aturan jantung ruang. Daripada Anda sepenuhnya mengendalikan dunia kacau ini. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, lalu bagaimana saya bisa sepenuhnya mengendalikan jantung ruang? Kaisar Yuming berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam hal kultivasi, Anda setidaknya harus menjadi seorang kaisar yang hebat untuk bersaing dengan hati ini. Ruang kontrol dunia batin, bahkan kaisar agung, hanya mungkin, kecuali Anda dapat mencapai tingkat yang ada di lautan virtual surga, jika tidak, masih akan sulit untuk sepenuhnya mengendalikan hati ini luar angkasa. Kaisar kuno senior. Hati Qin Chen membeku. Orang itu telah mencapai akhir evolusi, dan bahkan Kaisar Yuming sangat takut padanya. Bisakah hanya orang kuat seperti Kaisar kuno senior yang dapat mengendalikan jantung ruang angkasa? Tentu saja, ini hanya tebakanku. Karena kamu, mungkin itu tidak akan memakan waktu lama. Kaisar Yuming melirik Qin Chen, sebenarnya, kekuatan Dewa Guntur yang berkuasa di tubuhmu pasti harus timpa ini. Apa yang ada di atas Heart of Space adalah bahwa basis kultivasi Anda terlalu rendah untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari Dewa Penghakiman Guntur. Dengan penghakiman dan kekuatan lainnya, mungkin Anda dapat sepenuhnya mengendalikan ruang ini saat Anda melangkah ke Kaisar Alam. Maaf, sayangnya, sayang sekali. Kekuatan yang begitu baik jatuh pada Anda, basis kultivasi Anda terlalu rendah. Qin Chen. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat buruk? Namun, setelah mendengar begitu banyak, hati Qin Chen berangsur-angsur tenggelam. Dunia yang kacau sangat penting baginya, Sisi dan yang lainnya juga tinggal di sini, jika dia kehilangan kendali atas dunia yang kacau, dia pasti tidak akan mau melakukannya. Kakak, hati spasial ini baru saja memberitahuku bahwa ia tidak akan menguasai dunia ini. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, tidak merebut kendali. Qin Chen menoleh. Gadis kecil itu mengangguk dan berkata, ya, dikatakan bahwa ia hanya ingin mencari tempat untuk pergi dari sini, dan tidak akan menguasai tempat ini, dan akan memperbaiki ruang yang rusak di sini, dan mengkonsolidasikan dunia ini.
Qin Chen tercengang, bisakah jantung ruang angkasa berbicara? Itu tidak berbicara tetapi Xiao Xiao dapat merasakan artinya. Gadis kecil itu berkata, dan Xiao Xiao juga mengatakannya, ini adalah kakak laki-laki situsnya. Para dewa memiliki roh, dan bukan tidak mungkin melahirkan kebijaksanaan spiritual yang samar-samar dengan teror jantung angkasa. Kaisar Yuming mengangguk saat ini. Qin Chen terdiam, dia merasakan pedang luar angkasa yang menakutkan di luar, lalu memandang Sisi dan yang lainnya di kejauhan, dan menggertakkan giginya. Oke, tersenyumlah, biarkan masuk. Premisnya adalah kamu harus membawa kami keluar. Ya. Gadis kecil itu mengangguk. Bersenandung. Seolah-olah mendengar kata-kata Qin Chen, kristal ruang angkasa berbentuk berlian 361 derajat di ruang hampa tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, saat berikutnya. Kristal ruang angkasa berbentuk berlian menghilang secara tiba-tiba, dan kemudian muncul di dunia yang kacau. Ledakan. Nafas luar angkasa yang menakutkan tiba-tiba menyapu dengan liar di dunia yang kacau. Bab 5340. Perpaduan jantung ruang. Ledakan. Segera setelah jantung luar angkasa ini memasuki dunia yang kacau, fluktuasi spasial yang mengerikan menyapu seluruh dunia yang kacau dalam sekejap. Ruang di seluruh dunia yang kacau berfluktuasi dengan hebat. KKK. Kemudian Qin Chen dan yang lainnya terkejut melihat bahwa kehampaan di dunia yang kacau itu hancur menjadi retakan di bawah nafas jantung angkasa, seolah-olah porselen dihancurkan. Dan akan meledak kapan saja. Satu demi satu nafas luar angkasa yang mencengangkan keluar dari menara Yu kuno dengan gila-gilaan, dan seluruh menara Yu kuno bergetar hebat. Tidak bagus. Melihat adegan ini, Qin Chen terkejut. Dia adalah penguasa dunia yang kacau, jadi dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di dunia yang kacau. Aura yang memancar dari jantung ruang di depannya benar-benar menakutkan. Meskipun aura telah tertahan, masih tak tertahankan dengan kekuatan dunia yang kacau saat ini. Di bawah kekuatan spasial yang menakutkan ini, sepertinya itu akan terbelah. Bocah Qin Chen, cepat tekan dunia ini dan stabilkan jantung ruang, jika dunia ini tidak dapat bertahan, akan merepotkan jika meledak di tempat, Kaisar Yuming berkata dengan cemas. Dengan ekspresi bingung. Dia tidak bisa menahan kepanikan, begitu dunia yang kacau meledak dan menara Yu kuno dihancurkan, Qin Chen dan yang lainnya masih bisa pergi ke dunia luar. Tetapi jika sisa jiwanya tidak memiliki tempat untuk beristirahat, dia mungkin benar-benar berada di dalam masalah. Aku sudah menekannya, tapi aku tidak bisa menekannya sama sekali. Qin Chen menggertakkan giginya. Pada saat ini, nafas sumber luar angkasa yang mengerikan meresapi tubuhnya, yang merupakan sumber ruang dari Kaisar Miekong yang dia kendalikan. Namun, bahkan jika dia mengaktifkan ruang asal Kaisar Miekong, dia masih tidak bisa sepenuhnya menekan kekosongan ini. Benar-benar kekuatan yang terkandung di jantung ruang terlalu menakutkan, dan dia tidak bisa merasakannya ketika dia berada di dunia luar sekarang, begitu dia memasuki dunia yang kacau. Qin Chen langsung merasakan kengerian hati ruang. Bangunlah, itulah perbedaan bintang di malam hari dan matahari di siang hari. Jantung ruang saat ini seperti matahari yang terik, tergantung di kehampaan dunia yang kacau, memancarkan cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Dan cahaya dan panas ini adalah kekuatan ruang yang menakutkan, melekat pada semua orang. Engah. Gouwa dan yang lainnya telah ditekan dan berlutut di bawah kekuatan ruang yang menakutkan ini, tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Dan mereka hanya menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Dan kura-kura dari matahari yang terik juga membuat gempar ketakutan, dan bersembunyi di galaksi yang kacau, menjulurkan kepala kura-kura, meregangkan dan berkontraksi di galaksi yang kacau. Dengan hati-hati mengintip ke sini, tubuhnya gemetar. KKK, jantung ruang yang menakutkan memancarkan kekuatan ruang yang luar biasa, mencoba untuk bergabung dengan dunia yang kacau, tetapi semakin jantung ruang menyatu. Semakin banyak suara renyah dan berderak yang dihasilkan ruang di sekitarnya, dan satu demi satu retakan ruang dapat terlihat. Ini terus bermunculan, seperti retakan pada porselen yang berkelok-kelok. Jika ini terus berlanjut, seluruh dunia yang kacau akan meledak sepenuhnya dalam waktu singkat. Sial, ini merepotkan.
Qin Chen mengubah ekspresinya dan berkata dengan tergesa-gesa, Yuming Senior, apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Dia tidak pernah membayangkan bahwa dunianya yang kacau bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk menahan jantung ruang. Titik. Apa yang bisa saya lakukan? Kaisar Yuming seperti semut di atas panci panas, dengan cemas berbalik. Kecuali jika Anda dapat menembus ke tingkat Kaisar dan sepenuhnya mengendalikan ruang asal Miekong, mungkin Anda dapat menekannya, tapi sekarang Anda hanya berada di detasemen tingkat kedua. Aduh! Kaisar Yuming mengalami sakit kepala yang parah. Warisan luar angkasa Kaisar Miekong setidaknya adalah warisan tingkat Kaisar, dan tentu saja tidak akan selemah kelihatannya, tetapi Qin Chen saat ini berada pada tingkat transendensi. Dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan tingkat transendensi sama sekali. Hati Qin Chen tenggelam, mungkinkah tidak ada yang bisa kita lakukan? Dia melihat dunia kacau yang terus-menerus pecah, matanya dingin, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak akan pernah membiarkan jantung ruang menghancurkan dunia yang kacau. Tidak mungkin. Kaisar Yuming mengubah pikirannya dan berkata dengan cemas, aku hanya bisa memikirkan dua. Dua yang mana? Satu adalah menghentikan jantung ruang ini agar tidak menyatu dengan dunia ini, dan kemudian pergi dari sini, selama jantung ruang berhenti bergabung. Itu secara alami tidak akan menghancurkan struktur ruang di sini, kata Kaisar Yuming dengan tergesa-gesa. Qin Chen buru-buru menatap gadis kecil itu. Ada juga jejak kecemasan di wajah gadis kecil itu, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan Heart of Space. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, Kakak, Heart of Space mengatakan bahwa itu sudah dimulai. Untuk menggabungkan saat ia memasuki dunia ini, dan ini. Itu tidak dapat menghentikan proses fusi, itu adalah kombinasi alami dari kekuatan ruang, dan itu tidak di bawah kendalinya. Kaisar Yuming tidak ragu sama sekali, dan buru-buru berkata. Cara kedua adalah mengendalikan jantung ruang. Struktur, dunia dapat menahan kekuatan jantung ruang agar tidak runtuh. Hati yang menguasai ruang ini. Qin Chen melihat jantung ruang, apakah jantung ruang mau? Pikiran ini hanya sekejap, dan mata Qin Chen berkilat keras, dan dia tiba-tiba melangkah maju. Sekarang ini bukan pertanyaan apakah jantung ruang mau atau tidak, tetapi jika dia tidak bisa melakukannya, maka dunia yang kacau akan benar-benar runtuh. Dan tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati di sini. Gadis kecil itu juga menoleh untuk melihat saat ini, dan berkata dengan cemas. Kakak, aku berkomunikasi dengan hati luar angkasa ini, dan dikatakan bahwa kamu dapat mencoba mengendalikan kekuatannya, tetapi dia mengira kamu akan mati. Mati. Qin Chen merasa kejam di hatinya, jika dia takut mati, dia tidak akan datang ke dunia bawah ini. Ledakan. Qin Chen mengulurkan tangan besarnya secara langsung, dan dengan tegas berteriak, senyum, biarkan itu mengirimkan kekuatan. Gadis kecil itu mengangguk, seolah berkomunikasi dengan jantung ruang. Setelah beberapa saat, jantung ruang tiba-tiba bergetar. Dan kekuatan tak terlihat dari ruang berwarna-warni bergegas ke telapak tangan Qin Chen dalam sekejap. Klik. Dalam sekejap, ada suara retakan yang jelas di telapak tangan Qin Chen, dan retakan muncul di telapak tangannya, terlihat dengan mata telanjang. Debu. Di kejauhan, Qian Sui dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna dan bergegas maju, tetapi fluktuasi ruang di depan mereka seperti parit menghalangi kehampaan. Membuat mereka tidak mungkin untuk mendekat. Jantung ruang saat ini seperti bom waktu yang dapat meledak kapan saja, meledakkan kekuatan ruang yang tak ada habisnya, jika tidak dapat dikendalikan, dapat meledak di sini kapan saja. Qian Sui, jangan impulsif, aku pasti akan bertahan dan mengendalikan kekuatan ruang ini. Kata Qin Chen dengan mata tegas dan mengertakkan gigi. KKK. Hanya saja sebelum kata-katanya jatuh, retakan di telapak tangan Qin Chen menyebar dengan cepat dan segera, seluruh lengan Qin Chen ditutupi dengan retakan. Yang akan musnah di bawah atmosfer luar angkasa yang menakutkan kapan saja. Kekuatan jantung ruang ini benar-benar menakutkan, bahkan jika Qin Chen bukan penguasa dunia yang kacau ini, dan memiliki warisan asal ruang dari Kaisar Miekong di tubuhnya. Jika ada orang lain di sini, tubuhnya akan runtuh dalam sekejap. Bingung.
Qin Chen meraung di dalam hatinya, kekuatan ruang yang menakutkan berdampak pada tubuhnya, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Qin Chen secara instan. Tetapi saat ini, jantung ruang angkasa hanya mentransmisikan kurang dari 1/10.000 kekuatan. Bagaimana Anda bisa mengendalikan ini? Ledakan. Kekuatan ruang warna-warni ditransmisikan satu demi satu, dan Qin Chen merasa seolah-olah berada di dunia yang penuh warna. Tetapi tubuh fisiknya dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di ruang ini dan tersebar di sudut ruang yang tak terhitung jumlahnya. Ini menyusahkan. Di kejauhan, wajah Kaisar Yuming pucat. Jika ini terus berlanjut, sebelum Qin Chen dapat mengendalikan jantung ruang, Qin Chen mungkin terkoyak dalam sekejap dan berasimilasi menjadi kekuatan ruang paling dasar. Tetapi dalam keadaannya saat ini, bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak bisa membantu sama sekali. Tentu, melihat tubuh Qin Chen akan hancur, Qin Chen meraung dengan marah. Sinar cahaya petir mekar di tubuhnya, dan kekuatan guntur dewa yang berkuasa meresap dalam sekejap. Pada saat yang sama, karat misterius muncul di tangan Qin Chen pedang. Nafas laut mati yang menakutkan terpancar dengan liar. Rusty Sword yang misterius, nafas laut mati, dan kekuatan Jukman God Thunder membuat dampak Qin Chen sangat melemah dalam sekejap. Namun, jantung angkasa terus memancarkan aura yang menakutkan, dan saat kekuatan yang dilepaskan dari jantung angkasa meningkat, aura pada tubuh Qin Chen berfluktuasi lagi. Dan bahkan retakan mulai muncul di lautan jiwanya. Kengerian kekuatan jantung ruang tidak hanya bekerja pada tubuh, tetapi bahkan mempengaruhi jiwa Qin Chen. Apa yang lebih menakutkan Qin Chen adalah bahwa ketika dia merasakan kekuatan jantung ruang bergabung dengan dunia yang kacau pada saat yang sama. Dan tiba-tiba ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya retak di dunia yang kacau tumbuh. Gila. Pada akhirnya, badai ruang terbentuk satu demi satu. Badai luar angkasa gelap gulita yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan liar di dunia yang kacau, dan seluruh dunia yang kacau itu sepertinya akan berakhir dalam sekejap. Di langit, celah besar muncul satu demi satu, langit tampak runtuh, dan aturan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya, sementara di tanah, jurang dan retakan yang mengerikan lahir. Bebatuan yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan bumi bergemuruh, membentuk nyata menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Dampak seperti itu tidak dapat menunggu Qin Chen untuk mengendalikan jantung ruang angkasa, dan seluruh dunia yang kacau mungkin telah runtuh. Masalah internal dan eksternal. Apakah itu dunia yang kacau atau Qin Chen? Mereka semua berada di ambang kehancuran kapan saja. Kaisar Yuming Senior, Qian Sui dan yang lainnya berteriak dengan cemas. Tidak bisa menahannya. Kaisar Yuming menghela nafas, wajahnya pucat, menatap Qin Chen dan dunia. Sekarang tidak hanya dunia yang kacau balau dalam masalah, tetapi Qin Chen juga dalam masalah, infus kekuatan tidak dapat dihentikan. Itu juga akan hancur. Dengan cara yang sama, bahkan jika Qin Chen dapat menahan kekuatan jantung ruang, jika dia gagal mengendalikan jantung ruang pada waktunya sebelum dunia yang kacau runtuh, dunia akan tetap runtuh. Hampir menjadi jalan buntu. Apakah tidak mungkin? Hati semua orang tenggelam, dan mereka melihat sekeliling dengan putus asa. Tidak, sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, Sisi dan yang lainnya berkata dengan tegas. Mereka tidak percaya. Beberapa orang melonjak dengan kekuatan aslinya dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan kehampaan, bahkan jika mereka tahu bahwa belalang itu bertindak sebagai gerobak. Mereka tidak akan pernah mengaku kalah, dan sambil menstabilkan kehampaan, mereka secara aktif mengertakkan gigi dan terbang menuju jantung angkasa, akan menggantikan Qin Debu. Berbagi kekuatan jantung angkasa. Beberapa orang menolak lebih baik daripada satu orang menolak. Berhenti, berhenti. Kaisar Yuming buru-buru berseru ketika dia melihat ini, kulitnya berubah drastis, apakah orang-orang ini berencana untuk menghukum mati? Berdasarkan basis kultivasi mereka, mereka takut jika mereka sedikit terpengaruh oleh kekuatan jantung ruang, mereka akan musnah dan berubah menjadi abu. Tapi Qian Sui dan yang lainnya tampak tegas dan tidak berhenti sama sekali. Ini sudah berakhir. Kaisar Yuming memiliki mata putus asa, dan dengan keras, dia menyaksikan fluktuasi spasial yang kuat tiba-tiba menembus tubuh Sisi dan yang lainnya.
Tepat ketika Kaisar Yuming berpikir bahwa sisi dan yang lainnya akan dihancurkan berkeping-keping di tempat, tiba-tiba, berdengung, dari sisi dan yang lainnya. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba terpancar. Begitu kekuatan ini muncul, itu dengan tiba-tiba memblokir pengikisan kekuatan jantung ruang bagi mereka. Ini. Kaisar Nether membuka matanya lebar-lebar. Bibi, sisi dan yang lainnya tampak kaget. Kekuatan ini adalah kekuatan yang tersisa di tubuh mereka ketika Qin Yueqi membantu mereka bertransformasi. Dan pada saat kekuatan ini muncul, Qin Chen, yang berada di ambang kehancuran, juga merasakan semua ini, menoleh dan melihat ke atas ibu. Namun, kekuatan ini hanya muncul sebentar dan kemudian menghilang. Kekuatan yang tersisa di tubuh beberapa orang bukanlah sisa dari keinginannya yang sebenarnya. Namun, kekuatan ini menghilang di Qin Yueqi. Saat energi menghilang, terjadi ledakan, dan di seluruh dunia yang kacau, kekuatan khusus lainnya muncul tanpa sadar, sepertinya ada manik tak terlihat yang muncul dari langit dan bumi. Dan kekuatan khusus terpancar darinya, mengubah seluruh dunia yang kacau menjadi ketiadaan, dunia. Ditekan. Ini adalah Zenjizu. Itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh ayahku. Merasakan kekuatan ini, Qin Chen tiba-tiba merasa bersemangat. Pembentukan dunia yang kacau sebenarnya telah melalui banyak evolusi. Dunia yang kacau pada awalnya hanyalah lempengan giok langit dan bumi yang diperoleh Qin Chen dari alam rahasia iblis. Kemudian itu bergabung dengan jiwa kristal jiwa darah dari Lao Yuan, binatang asal dari benua Yimo, memperoleh aturan penciptaan dunia di benua Yimo, dan mengubahnya menjadi dunia kecil. Segera setelah itu dimasukkan ke dalam orb penekan batas yang menekan penguasa iblis Abais, dan akhirnya membentuk dunia yang kacau balau. Kemudian, setelah memasuki surga, Qin Chen menggabungkan menara kuno dan asal-usul surga di dunia yang kacau, ditambah dengan aturan menakutkan yang dia kendalikan saat dia menerobos transendensi. Dan akhirnya membentuk dunia yang kacau saat ini. Oleh karena itu, dunia yang kacau pada awalnya dibentuk dengan menggabungkan lempengan giok langit dan bumi bersama dengan manik kota praja, dan manik kota praja diperoleh oleh ayahnya saat itu. Dan itu berisi jejak kekuatan ayahnya. Ranah rahasia Guiksu, dia mendapatkan yang ditinggalkan oleh Miekong Agung, ketika Vena ruang angkasa digunakan itu memiliki efek ajaib. Tapi sekarang, kekuatan yang ditinggalkan ayahnya di Zenjizu meledak lagi. Begitu kekuatan ini muncul, dunia kacau yang akan hancur segera menjadi stabil dalam sekejap. Sekuat jantung ruang itu tidak bisa menghancurkan kekuatan lemah yang ditinggalkan ayahnya. Pada saat ini, Kaisar Yuming yang tidak jauh juga tiba-tiba gemetar setelah merasakan kekuatan di Zenjizu, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Kekuatan ini adalah yang itu. Dia kaget dan tercengang. Karena dia mengetahui dengan jelas kengerian jantung ruang, bahkan di masa kejayaannya, dia mungkin tidak dapat menekannya. Tapi sekarang, hanya sedikit sisa kekuatan orang itu yang telah menekan kerusuhan di jantung angkasa, yang membuat Kaisar Nether secara pribadi mengalami kekuatan dan teror orang itu. Legenda itu memang benar. Hanya saja meskipun dunia yang kacau saat ini telah stabil, kecemasan di hati Kaisar Yuming belum hilang, sebaliknya. Dia buru-buru menoleh untuk melihat Qin Chen dengan ekspresi gugup di wajahnya. Karena meskipun dunia yang kacau sekarang telah stabil, krisis Qin Chen belum terselesaikan. Jika Qin Chen tidak dapat menanggung kekuatan jantung ruang dan jatuh di sini, maka dunia yang kacau masih akan runtuh. Tapi Qin Chen, bisakah dia menolak? Klik. Ada suara retakan yang tajam, dan pada saat ini, tubuh dan jiwa fisik Qin Chen retak tak terkendali. Kaisar Yuming hanya melihatnya sekilas, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Tidak tahan. Dia tampak pahit. Dapat dilihat dari basis kultivasinya bahwa tubuh fisik Qin Chen setidaknya dapat bertahan dengan mengandalkan asal ruang Kaisar Miekong, kekuatan laut mati. Dan kekuatan garis keturunan Dewa Petir Penghakiman, dan itu tidak dapat dianggap sebagai aruntu total jiwa. Tidak memiliki begitu banyak hal untuk dijaga. Meskipun kekuatan jiwa Qin Chen sudah sebanding dengan pembangkit tenaga listrik terpisah dari alam tatanan tiga abadi, tetapi di depan jantung ruang angkasa. Bagaimana jiwa dari alam tatanan tiga abadi dapat menolak?
Jika ini terus berlanjut, semangat Qin Chen pasti akan runtuh di depan tubuh fisiknya. Saya melihat jiwa Qin Chen terkoyak sedikit demi sedikit di bawah kekuatan ruang yang menakutkan, dan melihat bahwa jiwa Qin Chen akan dimusnahkan sepenuhnya tiba-tiba. Bas! Napas tak terlihat melonjak keluar dari kedalaman jiwa Qin Chen di bawah mata kaget Kaisar Yuming, sebuah cahaya aneh muncul di kedalaman jiwa Qin Chen. Sinar cahaya ini sangat lemah pada awalnya, tetapi kemudian dengan cepat menjadi cerah, dan hanya dalam beberapa saat, menjadi sangat menyilaukan dan cerah, memenuhi kedalaman pikiran Qin Chen. Apa itu? Kaisar Yuming menatap sinar cahaya itu dengan mata terbuka lebar. Pada saat sinar cahaya ini muncul, jiwanya yang tersisa bergetar, seolah-olah selama dia diterangi oleh sinar cahaya ini, miliknya sinar cahaya sisa jiwa akan hilang. Ini adalah buku kuno yang misterius. Qin Chen, yang jiwanya dimusnahkan, dalam keadaan linglung, dan jiwanya akan meledak, setelah merasakan sinar cahaya ini, hatinya tiba-tiba meledak menjadi ekstasi. Ketika jiwa Qin Chen berada dalam bahaya berkali-kali, seringkali kemunculan buku kuno misterius inilah yang menyelesaikan krisis baginya. Hanya saja di tahun-tahun ini, buku kuno misterius itu selalu menghilang, bahkan setelah menerobos dan melampaui, Qin Chen telah dengan hati-hati mencari lautan jiwanya sendiri. Tetapi masih tidak menemukan apapun, Qin Chen hampir mengira itu hilang. Tanpa diduga, kali ini pada saat kritis ini, buku kuno misterius itu akan muncul kembali. Ledakan. Setelah buku kuno misterius itu muncul, untaian cahaya putih dengan cepat mekar, berdengung dan bergetar di benak Qin Chen, semburan cahaya putih mekar. Dan kekuatan tak terlihat dengan cepat mengalir keluar. Membentuk pusaran di kehampaan, ruang mengalir ke dalam jiwa Qin Chen. Ledakan. Dalam sekejap, jiwa Qin Chen bergetar hebat, tidak hanya jiwa Qin Chen, tetapi juga kehampaan dari seluruh dunia yang kacau, dan bahkan jantung angkasa bergetar hebat. Aura yang mencengangkan itu membuat semua orang memandang dengan takjub, termasuk Kaisar Yuming, termasuk gadis kecil itu, yang menatap Qin Chen yang diselimuti oleh cahaya putih karena terkejut. Saat ini aura yang memancar dari tubuh Qin Chen benar-benar membuat mereka merasa sedikit teror. Kekuatan ruang yang keluar dari jiwa Qin Chen, jantung ruang angkasa, terus-menerus dilahap oleh buku kuno misterius itu, bergemerincing, buku kuno misterius itu melonjak. Dan sepertinya ada font yang muncul di atasnya, samar-samar, Qin Chen sepertinya melihat sebuah kata kosong. Serangkaian pemahaman tentang kekuatan ruang muncul di benak Qin Chen, tepatnya persepsi jantung ruang. Dan setelah kekuatan ruang ini ditelan oleh buku-buku kuno misterius, ada juga kekuatan ruang yang memberi makan kembali ke jiwa Qin Chen. Tubuh dan jiwa Qin Chen yang awalnya rusak dengan cepat dipersatukan kembali di bawah kekuatan ini. Ledakan. Akhirnya, saya tidak tahu berapa lama, jantung ruang tidak lagi mentransmisikan kekuatan ruang, pikiran Qin Chen terguncang hebat, seluruh tubuhnya ditangguhkan. Buku kuno misterius itu menghilang lagi, tetapi Qin Chen dihantui oleh hembusan nafas yang menakjubkan. Kekuatan ruang ini. Qin Chen mengulurkan tangan kanannya, dan di telapak tangannya, kekuatan ruang yang samar beredar, yang merupakan bagian dari kekuatan yang ditransmisikan oleh jantung ruang. Pada saat ini, Qin Chen melihat jantung ruang, dan ada perasaan yang sangat ramah di benaknya. Dia tahu bahwa ini karena dia telah menyadari sebagian dari kekuatan jantung ruang. Meskipun jejak kekuatan ini sangat halus, bahkan hanya 1/10.000 dari kekuatan jantung ruang, tetapi dengan persepsi jejak kekuatan ini, dikombinasikan dengan dunia yang kacau. Cukup bagi Qin Chen untuk memiliki sedikit kontrol atas jantung ruang, memungkinkan kekacauan. Dunia tidak akan dihancurkan oleh kekuatan jantung ruang. Saat ini, jantung ruang angkasa masih menyatu dengan dunia yang kacau. Sosok Qin Chen berkedip, dan dia langsung menuju ke jantung angkasa pada saat ini, jantung angkasa di depannya masih memancarkan aura yang menakutkan. Tetapi aura ini tidak lagi dapat membahayakan Qin Chen. Kakak, gadis kecil itu memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Qin Chen mengangguk sambil tersenyum, lalu tiba-tiba meremas tangannya, Ning. Mengandalkan kendalinya atas dunia yang kacau dan jantung ruang angkasa, dia mempercepat perpaduan antara keduanya. Ledakan.
Dalam sekejap, seluruh dunia yang kacau meluas dengan gila-gilaan pada saat ini. Dan struktur spasial di dalamnya juga mulai berubah. Perubahan ini jauh lebih mengerikan daripada perpaduan sebelumnya dari 3 detasemen leluhur Myriad Bone Netherworld. Ini adalah metamorfosis dalam arti esensial. Ledakan. Sementara dunia yang kacau dengan cepat menjadi lebih kuat, gelombang aura yang menghancurkan ruang melonjak keluar dari dunia kosong ini. Dan sebagian dari kekuatan itu bahkan mengaduk kekosongan ini dan menghilang ke kolam Raja Hantu di luar. Saat ini, Istana Raja Hantu ada di langit. Guilong Guizu dan yang lainnya sedang melihat ke Tom Master of the Death God dan Wangu Mingzu dan yang lainnya yang sedang bertarung. Tiba-tiba, mereka sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresi mereka berubah, dan mereka tiba-tiba melihat ke bawah ke arah kekosongan di bawah Istana Raja Hantu. Itu. Jilong Guizu dan yang lainnya mengerutkan kening. Baru saja, mereka samar-samar merasa bahwa sepertinya ada fluktuasi spasial tersembunyi yang berasal dari Yang Mulia Raja Hantu. Ada sesuatu di bawah. Sebuah pikiran dengan cepat terlintas di benak mereka. Wajah Wangu Mingzu dan Suangui Laomo yang bertarung melawan penguasa makam Dewa Kematian dan yang lainnya juga berubah. Ini Chen Shao. Oke, sepertinya kamu memang menyembunyikan sesuatu di sini. Biarkan saya lihat ada apa di bawah sana. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Xie Zun Wanci berkedip, dan dia tiba-tiba terbang di bawah keagungan Raja Hantu, sama sekali mengabaikan orang lain yang bertarung di sini. Orang Wulong Guizu dan yang lainnya saling memandang, dan juga mendengus dingin, pergi. Aliran cahaya melonjak dan pada saat yang sama mereka bergegas ke bawah satu demi satu. Bagaimana mereka bisa memberi Wanci Xie Zun kesempatan sendirian? Tidak baik. Dengan keras Wangu Mingzu, Suangui Laomo dan Deat Tom Master tiba-tiba berpisah satu sama lain dengan ekspresi kaget dan marah di mata mereka. Debu masih di bawah. Jangan biarkan orang-orang ini melakukan hal-hal buruk. Keciut. Wangu Mingzu dan Suangui Laomo bahkan tidak peduli terjerat dengan Master Makam Dewa Kematian dan leluhur hantu iblis darah. Mereka berkedip dan bergegas ke ruang di bawah. Sialan. Master Makam Dewa Kematian dan leluhur hantu iblis darah di langit memandangi kehampaan di mana hanya mereka berdua yang tersisa, dengan mata dingin. Mereka bahkan menyapu ke arah Istana Raja Hantu. Mereka juga ingin mencari tahu apa yang ada di bawah Raja Hantu. Bum bum bum. Aliran cahaya terbang menuju bagian bawah Aula Raja Hantu, dan dalam sekejap mata, semua aura menakutkan di atas Aula Raja Hantu menghilang sepenuhnya. Hanya menyisakan orang kuat lainnya di area terlarang, saling memandang kosong. Kecemasan. Tuan dari area terlarang semuanya telah turun, apakah mereka ingin mengikuti? Ada konflik di hati saya. Saat ini, di ruang kosong itu. Ledakan. Dunia kacau berkembang pesat dalam persepsi Qin Chen, dan saya tidak tahu berapa lama sebelum jantung ruang berhenti bergabung, dan perluasan dunia kacau akhirnya berhenti. Ini adalah melihat dunia kacau yang luas di depannya, sebanding dengan alam semesta awal yang kecil. Qin Chen sangat terkejut. Meskipun dunia kacau sebelumnya sangat luas, wilayahnya paling banyak hanya setengah dari ukuran surga. Sekarang, setelah awalnya menggabungkan jantung ruang, dunia kacau di depan Qin Chen telah meluas jauh melampaui langit, hampir mendekati ukuran langit. Titik awal alam semesta kecil. Belum lagi, selain peningkatan jangkauan ruang, struktur ruang di dunia yang kacau juga lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dikatakan bahwa mantan Suangui Laomo dan pembangkit tenaga listrik terpisah tiga lainnya dapat mengancam untuk menghancurkan dunia yang kacau dengan menghancurkan asal mereka sendiri, maka Suangui Laomo saat ini bahkan tidak akan berpikir untuk merusak dunia yang kacau bahkan jika dia menghancurkan diri sendiri 10 kali. Batas. Luar biasa. Qin Chen meninju dengan paksa, kekosongan bergetar, dan itu sangat kuat, yang mengejutkan hati Qin Chen. Sungguh menakjubkan. Ini adalah kengerian dari jantung ruang, dan, jika saya membaca dengan benar, jantung ruang dan dunia yang kacau ini pada awalnya hanya menyatu. Begitu mereka benar-benar menyatu, dunia kacau Anda akan berubah menjadi bahkan tingkat yang lebih dilebih-lebihkan. Kaisar Nether berseru dari samping.
Itu juga pertama kalinya dia melihat seseorang yang benar-benar bisa memadukan jantung ruang. Seperti yang diharapkan dari keturunan orang itu, jika adegan tadi diubah menjadi orang lain, saya khawatir dia sudah lama mati dan tidak bisa mati lagi. Sehat adalah baik untuk memiliki latar belakang. Tanda tanya. Kamu, Kaisar Ming hanya bisa menghela nafas. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.